Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anistianisi NIM 4219132. Baik, perkenalkan nama saya Karina Febriani, NIM 4219127. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah kewirausahaan. Mari simak video kami mengenai cara pembuatan cilor tusuk sebagai bagian dari tugas untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Siapkan bahan-bahan yang kita butuhkan, ada air, garam dan penyedap rasa, terigu dan juga tepung pati. Kemudian siapkan wajan sebagai tempat kita untuk nanti merebus air. Lalu tambahkan airnya. Untuk airnya itu sudah kami tambahkan dengan garam dan penyedap rasa ya. Lalu ini kami tambahkan lagi supaya teman-teman bisa melihat bagaimana proses pembuatannya. Setelah tadi ditaruh, kemudian wajan tadi diletakkan ke atas kompor dan apinya kita nyalakan. Dan jangan lupa untuk kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya garam dan penyedap rasanya dapat bersatu dengan air. Kemudian setelah dirasa cukup bisa ditutup dan kita tunggu hingga airnya mendidih. Setelah dirasa cukup dan airnya sudah mendidih, lalu kita buka dan matikan kompornya. Lalu siapkan bahan-bahan berikutnya, yakni ada tepung pati yang tadi dan juga tepung terigu. Kita masukkan dalam satu wadah, bisa menggunakan baskom ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit air yang tadi sudah kita larutkan dengan garam dan penyedap rasa, dan juga kita aduk-aduk sampai rata. Sedikit demi sedikit saja ditambahkan airnya sampai benar-benar tercampur rata antara tepung terigu dan tepung pati, kemudian juga airnya. Untuk cara mengaduknya bisa menggunakan sendok kayu seperti yang ada di video, namun juga bisa menggunakan tangan. Tapi jangan lupa untuk teman-teman bisa cuci tangan terlebih dahulu supaya cilok yang kita buat bisa lebih higienis. Setelah dirasa sudah ulen, lalu kita taruh di atas tatakan seperti itu. Jangan lupa diberi sedikit tepung agar tidak lengket. Lalu kita potong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Dan kebetulan di sini saya memotongnya kecil-kecil karena nantinya akan ditusuk pada tusuk sate ya teman-teman, supaya nanti ketika dijadikan satu ditusuk sate itu menjadi lebih mudah seperti itu, tidak besar-besar. Baik, selanjutnya setelah semua tadi adonan kita potong-potong, lalu tahap berikutnya yakni menusukkan ke tusuk sate. Untuk di sini itu sesuai selera ya, untuk isinya ada berapa. Saya di sini menyesuaikan saja dengan jumlah dari tusuk satenya itu, dan saya menghabiskan dari adonannya. Baik, ketika dirasa sudah selesai, kita siapkan wajan beserta air, lalu dinyalakan apinya, kita tutup hingga airnya mendidih. Baru kita masukkan adonan tadi yang telah kita tusukkan ke tusuk sate. Di sini kita akan merebusnya sampai berarti di sini asinnya itu menjadi kenyal seperti itu. Jangan lupa dicek untuk memeriksa tingkat kenyalan yang kita inginkan, karena semakin lama kita merebusnya maka akan
semakin kenyal. Setelah selesai, kita matikan kompornya, kemudian kita tiriskan adonan tersebut. Lalu kita siapkan 1 butir telur beserta tempatnya. Di sini saya menggunakan wadah saus dan kita tambahkan sedikit penyedap rasa supaya telurnya ini menjadi gurih. Saya tambahkan sedikit air supaya bisa menghemat dari telurnya itu. Kemudian kita kocok-kocok supaya telurnya menyatu dan tidak ada perbedaan lagi antara telur putih dan kuningnya. Lalu kita siapkan wajan, masukkan minyak tentunya. Jika dirasa minyaknya kurang bisa ditambahkan karena di sini kita nanti akan menggoreng dari cilornya tadi seperti layaknya kita menggoreng telur gulung, namun di sini kita diberikan cilornya. Bisa lihat teman-teman, di situ setelah kita tambahkan telurnya, kemudian kita beri aci yang tadi sudah ditusuk, lalu kita putar-putar seperti halnya ketika kita memasak telur gulung. Ini bisa dilakukan sampai telurnya habis dan juga adonan yang tadi kita buat dari cilornya itu juga habis. Baik, itu tadi proses dari pembuatan cilor tusuk. Inilah hasilnya, bisa dilihat sangat menggoda selera ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Thank you for watching. Bye.